الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwani fillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan membicarakan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Sa'ad ibn Mu'adz ibn Nu'man. Namanya Sa'ad ibn Mu'adz ibn Nu'man ibn Imrul Qais Al-Ashhali Al-Awsi Al-Ansari Abu Amr Al-Badri Al-Syahid Sayyid Al-Aws. Sa'ad bin Mu'adz, dia adalah dari Bani Al-Ashhal, dari Al-Aws. Dia seorang dari Al-Ansar. Nah, dia kunyanya Abu Amr atau Abu Amr Al-Badri, yakni dia telah menyaksikan perang Badar. Al-Syahid, dia mati syahid di Ghazwat Al-Ahzab. Sayyid Al-Aws, dia adalah tokoh kabilat Al-Aws. Aslama qabla al-hijrah alayat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala an. Dia telah masuk dalam agama Islam sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, di tangannya Mus'ab bin Umair yang kita bicarakan tadi malam. Bagaimana masuknya Sa'ad bin Mu'adz ke dalam agama Islam. Faqala, kemudian dia waktu mengatakan itu, omongannya dia yang begitu hebat, waktu dia masuk ke dalam agama Islam, dia mengatakan kepada kaumnya bahwa fa inna kalamakum alayya haramun rijalukum wa nisa'akum hatta tu'minu billahi wa rasulih. Dia mengatakan bahwa saya tidak akan, yakni omongan kalian ini atau pembicaraan kepada kalian ini haram. Betul itu laki-laki kalian atau perempuan-perempuan kalian sampai kalian percaya atau masuk ke dalam agama Islam. Dia mengatakan demikian yang saya sebutkan tadi malam itu. Qala wallahi ma baqiya fi dari Bani Abdul Ashhar rajulun wala imra illa aslamu. Tidaklah yakni di rumahnya atau di kaumnya itu Bani Abdul Ashhal, kecuali setiap orang laki atau perempuan masuk ke dalam agama Islam dari omongannya Sa'ad bin Mu'adz, karena dia adalah tokoh Aws yang dihormati, yang disegani, yang omongannya itu didengar oleh kaumnya. Dan kita akan membicarakan kali ini tentang yaitu keutamaan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, dan itu banyak sekali. Di antaranya annahu radhiyallahu taala anhu da'a fastajaba Allah du'aahu, yakni dia telah minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya itu. Yaitu taqul Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rama Sa'dan rajulun minal musyrikin fi ghazwatil Khandaq fi akhulihi wa huwa irqil hayah faqata'ahu. Di Ghazwatul Khandaq ada seorang dari orang-orang musyrikin memanahnya, kena fi akhulihi. Akhuli ini erik di sini, yani urat di sini. Urat ini dahulu dinamakan irqil hayah. Apabila urat ini putus, artinya harapannya tipis untuk hidup. Yaitu saat kena di tempat situ. Pada Allah Azza wa Jalla, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, Allahumma la tamutni hatta taqirru aynaya min Quraidah. Ya Allah, janganlah engkau menyabut nyawaku kecuali saya telah membalas dendam terhadap Bani Quraidah. Karena Bani Quraidah telah mengkhianati yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Quraidah adalah salah satu dari kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah waktu itu. Dan mereka mempunyai perjanjian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Ghazwati Al-Khandaq mereka telah mengingkari janji, mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu di zaman jahiliyah, Bani Quraidah ini sekutu dengan Bani Al-Ashhal, dengan Al-Aws, dengan Sa'ad bin Mu'adz ini.
Maka marah Sa'ad bin Mu'adz karena mereka adalah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menyaksikan sebelum dia mati, yaitu membalas dendamnya atau membalas yaitu terhadap Bani Quraidah tadi karena mereka telah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, katanya Aisyah ini, wa kanu khulafa mawalihi fil jahiliyah, dahulu mereka bersekutu di zaman jahiliyah dengan Bani Quraidah. Qalat faraqa kalmahu ay jurhuhu wa ba'atha Allah azza wa jalla ar-rih al-musyrikin fakafa Allahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan yaitu Sa'ad bin Mu'adz waktu itu, diobati seperti yang saya katakan tadi malam, dan lukanya itu kering, dan Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan Rasulnya dan orang-orang mukminin di Ghazwatul Khandaq, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengirim yaitu angin yang begitu kencang dan menghancurkan orang-orang musyrikin, yaitu tenda-tenda mereka, dan mereka lari dan pergi ke kota Makkah tanpa peperangan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menolong hamba-hambanya. Kemudian qalat radhiyallahu taala anha, Aisyah ini yang cerita ini, wa raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai peperangan Al-Khandaq, dilihat bahwa orang-orang musyrikin telah lari dan meninggalkan barang-barang mereka. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah, ke rumahnya. Wada'a silah, maka pakaian-pakaian perangnya Rasulullah, pedangnya itu diletakkan di rumahnya. Rasulullah ganti baju, maksudnya begitu. Wa amara baqiyat min admin, yakni min jildin, wa dhuribat ala Sa'ad fil masjid. Tetapi Rasulullah SAW menyuruh yaitu agar Sa'ad bin Waqqas tetap duduk di masjidnya. Sebab Rasulullah SAW seperti yang saya katakan telah membuat yaitu kemah dari kulit untuk Sa'ad bin Mu'adz untuk dia istirahat di situ karena dia masih sakit. Kemudian waktu Rasulullah SAW meletakkan yaitu senjatanya, la'matahu namanya bil Arabiyyah, la'matahu artinya pakaian senjata. Qalat, kemudian Aisyah ini yang cerita, faja'a Jibril alaihissalam, Jibril datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Jibril faqala au qad wada'ta silah. Ya Rasulullah, engkau kenapa? Atau engkau sudah melepaskan senjata-senjatamu? Wallahi ma wada'atil malaika ba'da silah. Malaikat-malaikat Allah belum meletakkan senjatanya. Kenapa engkau kok meletakkan senjatamu? Dikira sama Rasulullah sudah selesai peperangan. Kalau akhruj ila Bani Quraidah fa nuqatiluhum. Faqatilhum, katanya Jibril. Ayo kita pergi ke Bani Quraidah untuk kita memerangi mereka karena mereka telah mengkhianati Rasulnya, mengkhianati Allah dan Rasulnya. Maka harus orang-orang ini dikasih pelajaran, Bani Quraidah ini. Qalat fala bisa Rasulullah SAW matahu, maka Rasulullah SAW memakai lagi yaitu pakaian perangnya. Wa hiya adatul harb kullaha wa adzana fil nas birrahil an yakhruju. Kemudian Rasulullah SAW mengikrarkan, mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ayo kita pergi ke Bani Quraidah. Karena perang belum selesai. Perang belum selesai, karena Bani Quraidah ini harus diberi pelajaran. Fakharaja Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pergi menuju ke Bani Quraidah bersama sahabat-sahabatnya. Waktu Rasulullah SAW jalan itu bersama sahabat-sahabat, dia bertanya kepada orang-orang yang ada di jalan itu, apakah kalian melihat seorang jalan di sini? Katanya mereka, iya ya Rasulullah, kita melihat Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi itu ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dihya bin Umayyah al-Kalbi, yang mana Rasulullah SAW telah mengutusnya, yang memberi surat kepadanya ke Raja Heraklius waktu itu, Raja Busra waktu di dan Dihyatul Kalbi ini mereka mengatakan bahwa kita telah melihat Dihyatul Kalbi di jalan. Rasulullah SAW mengatakan itu bukan Dihyatul Kalbi, tetapi itu Jibril alaihissalam. Karena Jibril itu apabila menjelma, sering menjelma menjadi Dihyatul Kalbi, yang dia sahabat Rasulullah SAW. Dan Dihya ini terkenal dahulu dia seorang yang tampan, sahabat Rasulullah SAW yang tampan. Dan Dihyatul Kalbi itu istrinya yaitu Durra, anaknya Abu Lahab, seorang sahabiyah
sahabat Rasulullah SAW, yakni anak pamannya Rasulullah SAW, dan dia seorang wanita yang muslimah yang soleha, dikawin oleh Dihyatul Kalbi ini. Dan Jibril apabila menjelma menjadi manusia sering menjadi, yakni menjelma menjadi rupanya itu Dihyatul Kalbi tadi. Kemudian qalat fa'atahum Rasulullah SAW fahasarahum 25 lailah. Waktu menuju ke Bani Quraidah, Rasulullah SAW mengepung mereka itu selama 25 malam. Karena Bani Quraidah ini atau orang-orang Yahudi ini pengecut orang Yahudi. Apabila diserbu mereka pergi ke benteng-benteng mereka. Dan Bani Quraidah ini benteng-benteng mereka itu penuh dengan makanan dan minuman di situ itu. Jadi mereka bisa bertahan di bentengnya itu. Dikepung sama Rasulullah SAW selama 25 hari malam. Falamma ishtadda hisaruhum washtadda al-bala, waktu dilihat bahwa Rasulullah SAW duduk di sana 25 malam, orang-orang Yahudi tidak betah, diteletakkan oleh Allah SWT di dada mereka, di dada-dada mereka itu ketakutan. Maka mereka takut orang-orang Yahudi itu. Maka mereka menyerah, minta damai sama Rasulullah SAW. Qila lahum, dikatakan qila lahum inzilu ala hukmi Rasulullah SAW. Lebih baik kalian ini menyerah dan menurut atau taat kepada hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa istasyaru Aba Lubabah bin Abdul Munzir. Mereka sebab Abu Lubabah ini dari Al-Ansar. Mereka tanya kepada Abu Lubabah, bagaimana pendapat Anda? Abu Lubabah ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi tadi Bani Quraidah bermusyawarah kepada Abu Lubabah tadi. Bagaimana pendapat kalian? Sebab ini Rasulullah SAW menganjurkan atau al-muslimin menganjurkan agar kita ini berdamai. Memang mereka minta damai, tapi yang menghukum Rasulullah SAW. Mereka sebetulnya tidak mau Rasulullah SAW yang menghukum. Mereka minta dari salah satu dari sekutu mereka seperti Sa'ad bin Mu'adz begitu. Dia mengatakan kepada Abu Lubabah, bagaimana pendapatmu apabila Rasulullah SAW yang menghukumi kami? Katanya Abu Lubabah, zabah, dikinilah sama dia. Kalian akan disembelih sama Rasulullah SAW. Yani hukumnya akan begitu. Maka mereka takut. Abu Lubabah ini telah mengatakan omongan sebelum Rasulullah SAW mengatakan hukumnya. Maka dia dianggap dirinya itu berdosa besar. Abu Lubabah ini merasa dirinya bahwa dia telah berbuat perbuatan dosa besar karena dia telah mengatakan omongan tidak dikatakan sebelum dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka fastasyaru Abu Lubabah bin Abdul Munzir fa asyara ilaihim innahu dzabah qalu nanzil ala hukum Sa'ad bin Mu'adz. Maka mereka mengatakan kalau gitu lebih baik kita Sa'ad bin Mu'adz saja yang menghukumi kami. Kita tidak mau dengan Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW inzilu ala hukum Sa'ad bin Mu'adz. Maka mereka mengatakan kalau begitu ya tidak apa-apa. Kalian minta Sa'ad bin Mu'adz kata Rasulullah, biar Sa'ad bin Mu'adz yang menghukumi kalian. Abu Lubabah ini merasa dirinya bersalah besar dia. Telah berbuat dosa yang besar. Maka dia pergi ke masjid Rasulullah SAW. Dia diikat dirinya dengan tali. Dia bilang, kenapa itu kok berbuat demikian? Galana berbuat bersalah besar, dosa besar. Karena saya telah melancangi Rasulullah SAW. Ini rahasia saya sudah mengatakan demikian. Sebelum Rasulullah SAW mengatakan demikian, saya sudah mengatakan demikian. Ini salah besar. Katanya Rasulullah SAW, apabila Abu Munzir datang ke aku, dia minta maaf, aku akan maafkan dia. Tetapi kenapa dia berbuat demikian? Ini dia berbuat itu dengan dirinya sendiri. Dia bikin perbuatan itu karena dia merasa dirinya bersalah. Dikatakan ente tidak saya tidak mau kecuali Rasulullah SAW yang melepas tali saya ini. Sampai dilepas sama Rasulullah SAW talinya tadi. Nah itu menunjukkan bagaimana dahulu sahabat Rasulullah SAW takutnya kepada Allah SWT, hormatnya mereka kepada Rasulullah SAW. Mereka berbuat demikian sudah merasa dosa yang luar biasa besarnya. Maka mereka minta ampunan, yaitu sampai diampuni oleh Rasulullah SAW. Istaghfar lahu Rasulullah SAW.
Kemudian Bani Quraidah itu minta hukum dari Sa'ad bin Mu'adz. Katanya Rasulullah, ya boleh. Kalau kamu minta dari Sa'ad bin Mu'adz, biar Sa'ad bin Mu'adz yang menghukumi kalian. Wa ba'da Rasulullah SAW ila Sa'ad bin Mu'adz, karena Sa'ad bin Mu'adz sakit waktu itu. Maka mengatakan kepada orang-orang Al-Aus, pergilah kepada Sa'ad bin Mu'adz, bawaan dia ke sini. Dibawa fa'utiya bi al-himar, karena dia tidak lelah, sakit, jadi dia naik himar dia. Waqad humila alaih wa haffa bihi qaumuhu, waktu dia datang farhanin, senang, dihormati sebab dia itu seorang tokoh besar, maka berdiri kaumnya itu. Faqalu ya Aba Amr khulafa'ukum walik wa ahli nikayah wa man qad alimta afalam yarja ilaihim syai'a wa lam yaltafit ilaihim. Waktu Sa'ad bin Mu'adz itu jalan menuju ke tempatnya Rasulullah SAW untuk menghukumi Bani Quraidah itu, didatangi oleh sebagian dari Bani Quraidah, kalau kita orang khulafa'uk, kita orang dulu sekutu kalian, jadi kesianlah kami, ringanlah hukum kami. Mereka mengatakan demikian. Tidak ditoleh oleh Sa'ad bin Mu'adz sama sekali. Sa'ad bin Mu'adz tidak menoleh kepada mereka sama sekali. Mereka minta keringanan. Mereka mengatakan atau menganggap bahwa apabila Sa'ad bin Mu'adz yang menghukumi mereka lebih ringan dari Rasulullah SAW, karena Sa'ad bin Mu'adz adalah sekutu mereka dahulu di zaman jahiliyah. Hatta idza jana min durihim, waktu sudah dekat dari Bani Quraidah, Sa'ad bin Mu'adz tadi, iltafata ila qaumihi faqal qad ana li an la ubali fillahi lawmata la'im. Dia mengatakan sudah cukup sudah, katanya Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya, sudah cukup sudah. Harus ana berbuat perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harus berbuat, yakni menghukumi mereka itu sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup kayaknya, sudah tiba waktunya, katanya Sa'ad bin Mu'adz, agar saya berbuat demikian. Qala sallallahu alaihi wasallam lahu ahkum fihim. Waktu datang Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Sa'ad, mereka itu minta engkau yang menghukumi, maka hukumilah. Bagaimana hukumnya? Apa yang kau hukum terhadap mereka itu? Qala Sa'ad berkata, fa inni ahkumu an tuqtala muqatilatuhum. Laki-laki yang memerangi kami dari Bani Quraidah itu harus dibunuh. Hukumnya dia. Wa tusba dhararihim, yakni anak-anak mereka, perempuan-perempuan mereka, istri-istri mereka itu ditawan. Wa tuqsam amwalahum, dan harta mereka dibagi kepada orang-orang muslimin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqad hakamta bi hukmillah azza wa jalla wa hukm rasulih. Engkau telah menghukumi mereka dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya. Tepat hukummu ini, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa syahid ya ibadullah, faqad istajaba Allah du'aahu. Ini menunjukkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doanya. Dia mengatakan, ya Allah, janganlah engkau mencabut nyawaku sampai saya itu sejuk, kata saya. Hati saya tentram terhadap Bani Quraidah ini. Karena dia sangat marah terhadap Bani Quraidah ini. Maka Allah SWT telah mengabulkan doa hambanya yang soleh ini. Kemudian qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, ini yang ceritakan ini Aisyah radhiyallahu taala anha. Tsumma ada Sa'ad, kemudian Sa'ad pulang ke tempatnya tadi yang diberikan kepada Rasulullah SAW di masjidnya tadi. Faqala, dia mengatakan, berdoa saat itu, Allahumma in kunta abqaita ala nabiyyika min harbi Quraisy syai'an fabqini laha. Ya Allah, apabila engkau menginginkan aku ini hidup, karena aku menginginkan yaitu peperangan antara kami, apabila ada masih ada peperangan antara kami dengan orang-orang musyrikin, jangan dicabut nyawa saya, sebab saya ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi orang-orang musyrikin itu. Wa in kunta qad qata'tal harb bainahu wa bainahum, apabila peperangan antara kami dengan Quraisy, musyrikin Quraisy sudah habis, ini yang terakhir, maka faqdhini ilaik, maka ambilan aku. Faqbudni ilaik, maka ambilan aku. Faqbudni ilaik, maka ambilan aku. Ambillah nyawaku, katanya Sa'ad bin Mu'adz. Qala waktu dia mengatakan demikian, ini Aisyah yang cerita, qalat famfajjara kalmuhu, maka pecah
lukanya tadi. Waktu dia berdoa. Yani artinya doanya yang kedua yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena peperangan Ghazwatul Ahzab ini adalah peperangan yang terakhir antara orang-orang Quraisy dan orang-orang muslimin dan sahabat dengan Rasulullah SAW. Tidak ada terjadi lagi peperangan langsung, itu tidak ada setelah Ghazwatul Ahzab ini. Betul Rasulullah SAW fatah Makkah tapi damai, dibuka kota Makkah tanpa perang. Kemudian wa kana qad buri'a hatta ma yura minhu illa mithl al-kharsa al-halqa as-saghira. Padahal lukanya tadi sudah kering, sudah sembuh. Yakni tinggal sedikit, bisa dikatakan seperti al-khars itu al-halqa as-saghira, yakni lubang yang kecil. Tinggal itu saja ya. Tetapi karena Allah SWT telah mengabulkan doanya tapi pecah itu. Anunya tadi, lukanya tadi. Waraja ila qubbatihi allati kemudian waraja ila qubbatihi allati daraba ali Rasulullah sallallahu wa mata radhiyallahu taala anhu. Dia pergi sampai ke situ, ke rumahnya tadi, ke kemahnya tadi. Waktu pecah itu kemudian dia meninggal dunia. Wa hadha syahid aidan, dan ini syahid fa anna Allah istajaba du'a sahabi Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Dua-duanya permintaan Sa'ad bin Mu'adz itu kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, melanjutkan ceritanya, fa walladzi nafsu Muhammadin bi yadihi. Demi Allah artinya, dengan jiwa Muhammad yang di tangannya. Inilah arifu buka Umar waktu meninggal Sa'ad bin Mu'adz. Begitulah ashabi Rasulullah SAW dahulu, mereka itu adalah syidda wal kufar ruhama'u bainahum. Keras terhadap orang-orang kafir, tapi lemah lembut terhadap saudara-saudara mereka muslimin. Waktu mereka melihat bahwa Sa'ad bin Mu'adz telah menangis ashabi Rasulullah SAW. Katanya Aisyah, saya di rumahku, karena Masjid Rasul kan dekat dengan rumahnya Aisyah. Kalau saya dengar tangisannya Abu Bakar, wa Umar, wa Sa'ad, saya tahu suara-suaranya itu tahu. Oh, ini tangisan ayahku Abu Bakar, ini suaranya Umar, saya tahu. Menangis mereka itu. Menangisi siapa? Atas perginya Sa'ad bin Mu'adz. Yang walladzi nafsu Muhammadin bi inilah arifu buka Umar min bukai Abi Bakar wa ana fi hujrati. Saya waktu di kamarku, saya mendengar tangisan Umar, tangisan Abu Bakar. Wa kanu kama qala Allah taala wa kanu kama qala Allah azza wa jalla, dan mereka itu ashabi Rasulullah SAW sesuai apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhama'u bainahum. Mereka adalah saling kasih sayang terhadap mereka itu. Bagaimana sedihnya mereka atas kepergian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Karena Rasulullah SAW demikian aywan. Waktu mati Uthman bin Mad'un, sahabat Rasulullah SAW, menangis Rasulullah SAW waktu itu. Ditangisi oleh Rasulullah SAW. Yani disebut di sini bahwa dahulu mereka itu adalah orang yang kita menyintai. Istajab Allah doa da'wat Sa'ad fa aqarra 'ainahu fi Bani Quraidah wa qabadahu ilaihi lamman qata'at al-harb ma'a Quraisy. Yakni Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa hambanya yang soleh ini. Qala sallallahu alaihi wasallam waktu mati meninggal Sa'ad bin Mu'adz ini ceritanya. Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, ihtazza al-arsh li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Rawahul Bukhari, ini hadis ini Rawahul Bukhari. Dia mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa arsy Allah SWT telah goncang atau waktu matinya Sa'ad bin Mu'adz ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Sa'ad bin Mu'adz dan Rasulullah SAW bersabda juga, wa jinazah Sa'ad mawdu'ah. Jenazah Sa'ad waktu itu masih terletak, belum diangkat. Rasulullah mengatakan ihtazzalah arsyur rahman. Ini rawahu Muslim. Katanya Rasulullah SAW bahwa arsy Allah SWT itu goncang waktu matinya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Yani hadis ini muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an Sa'ad bin Mu'adz. Dan Rasulullah SAW mengatakan tentang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, hadzal 'abdu shalih alladzi taharraka lahul arsy. Kata Rasulullah SAW. Inilah hamba Allah yang soleh, yang mana arsy Allah Subhanahu wa taala telah bergerak waktu mati
Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala. Wa futihat abwabus sama, dan langit-langit, pintu-pintu langit terbuka waktu matinya Sa'ad bin Mu'adz, yakni menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'adz yang begitu begitu soleh, seorang soleh ini, seorang yang thayyib. Wa syahida 70,000 minal malaikah, dan 70,000 malaikat menyaksikan jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Lam yanzilu ilal ard qabla dhalik, belum pernah turun ke bumi. Sebelum itu belum pernah, 70,000 malaikat itu belum pernah turun ke bumi, kecuali waktu matinya Sa'ad bin Mu'adz. Laqad dhumma dhummatan thumma ufrija anhu. Sa'ad bin Mu'adz ini waktu diletakkan di kuburan, itu kuburan itu menjepit dia, tetapi langsung terbuka. Jadi ini Sa'ad bin Mu'adz. Jadi setiap orang mati itu dijepit sama sama kuburan ini. Sa'ad bin Mu'adz yang mana yahtazzalahu arsyur rahman sudah merasakan itu, walaupun Sa'ad bin Mu'adz yaqul di sini laqad dhumma dhummatan, dia telah dikena jepitannya kuburan, kemudian diluaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ufrija anhu. Dan ini adalah rawahun Nisa, telah disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ini Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Apa lagi kami gitu. Kemudian disebut ini di antaranya manaqib, yakni keutamaan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, anna al-malaika nazalat minas sama' litahmilu jinazatahu. 70,000 malaikat Allah itu turun dari langit untuk mengantarkan jenazah Sa'ad bin Mu'adz, yakni mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, wa jenazah Sa'ad mawdu'a, waktu itu ihtazza laha arsyur rahman fatafiqal munafiqun fi jenazatihi. Waktu Rasulullah SAW mengatakan bahwa ihtazza lahu arsyur rahman, sebelum diangkat, al munafiqun mengatakan wa qalu ma akhaffaha, kata yang munafiqun waktu diangkat jenazahnya itu, yang alangkah ringannya jenazah Sa'ad bin Mu'adz ini. Ngejek mereka itu. Memang betul ringan, sangat ringan. Jenazah Sa'ad bin Mu'adz ini seakan-akan tidak ada orang di dalamnya, tidak ada orang. Karena malaikat-malaikat Allah yang ngangkat gitu. Seakan-akan terbang saat itu. Maka mereka ma'akhafah, tapi orang-orang munafikin mengatakan demikian itu untuk mengejek. Kemudian min manaqibihi radhiyallahu ta'ala anhu anal malaika nazalat minas sama' litahmil jinazatahu fa balagha dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu ejekan orang-orang munafik ini didengar oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan innama kana tahmiluhul malaika ma'ahum. Betul, ringan omongannya mereka, karena malaikat-malaikat Allah yang mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'adz ini, kata Rasulullah SAW. Yaqulu Anas radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah SAW Anas bin Malik berkata, lama humilat jenazah Sa'ad bin Mu'adz, waktu diangkat jenazah Sa'ad bin Mu'adz, qala al-munafiquna ma akhaffa jinazatahu. Mereka mengatakan mengejek, yakni alangkah ringannya jenazah Sa'ad bin Mu'adz ini. Wa dzalika li hukmi bi Bani Quraidah. Karena orang-orang munafik ini marah kepada Sa'ad bin Mu'adz karena dia telah menghukum hukuman yang keras terhadap Bani Quraidah tadi. Maka mereka itu marah, orang-orang munafikin. Maka mereka itu senang mengejek Sa'ad bin Mu'adz itu, seakan-akan orang ini durhaka gitu. Ma akhaffahu fa balagha dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala innal malaika kanat tahmiluhu, karena malaikat-malaikat Allah yang mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'adz tadi. Walamma kharaju bi jenazah Sa'ad bin Mu'adz, waktu mereka itu mengantarkan jenazah Sa'ad bin Mu'adz, qala al-qaum, orang-orang muslimin mengatakan, ma hamalna ya Rasulullah mayyitan akhafu alaina minhu. Ya Rasulullah, kita belum pernah mengantar atau mengangkat jenazah lebih ringan dari jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz, kata yang sahabat Rasulullah SAW. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, ma yamna'hu an yakhaf. Kenapa kamu heran? Angka kalian merasa bahwa ini ringan jenazah Sa'ad bin Mu'adz ini. Waqad habata minal malaika kadza wa kadza wa lam yahbutu qad qabla yawmihim qad hamaluhu ma'akum. Karena malaikat yang 70,000 malaikat telah turun dari langit dan mereka mengantarkan jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Jadi kalian tidak perlu heran
ringan, memang sangat ringan katanya Rasulullah SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laqad nazala li maut Sa'ad bin Mu'adz 70,000 malak, yakni 70,000 datang dari langit. Ma wata'ul ardu qablaha, yang saya katakan tadi, mereka belum pernah menjumpai atau mendatangi bumi ini sama sekali kecuali waktu mati Sa'ad bin Mu'adz. Dan di antaranya, yakni keutamaan Sa'ad bin Mu'adz ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu min ahli jannah. Rasulullah SAW telah mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz bahwa dia adalah salah satu orang penghuni surga. Yaitu Waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'adz, yakni putunya Sa'ad bin Mu'adz, namanya Waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'adz. Qala, dakhaltu ala Anas bin Malik, katanya ini cucunya Sa'ad bin Mu'adz, saya pernah bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Faqala li, dia mengatakan kepada aku, man anta? Siapa engkau? Anas bin Malik, karena Anas bin Malik ini telah dipanjangkan umurnya sama Allah SWT. Dia meninggal dunia lebih dari 100 tahun umurnya. Maka dia bertemu dengan cucunya Sa'ad bin Mu'adz ini yang bernama Waqid tadi bin Amr. Dia bilang, siapa engkau? Tanya Anas bin Malik, siapa engkau? Qultu ana Waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'adz. Saya mengatakan kepada dia, saya jawab, saya Waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'adz. Qala, katanya siapa? Anas bin Malik. Faqala, innaka bi Sa'din la syabih. Engkau menyerupai datukmu Sa'ad. Rupamu ini seperti Sa'ad bin Mu'adz. Tsumma baka fa aktsara al-buka. Kemudian waktu dilihat, kalau dia itu putunya Sa'ad bin Mu'adz dan rupanya mirip dengan Sa'ad bin Mu'adz, nangis Anas bin Malik dengan tangisan yang luar biasa. Yakni tangisan yang keras itu. Tsumma baka fa aktsarul buka. Yani Anas bin Malik tadi. Qala, kemudian dilanjutkan oleh Anas bin Malik pembicaraannya dia itu, rahmatullah ala Sa'ad. Mudah-mudahan Allah merahmati Sa'ad. Kana min a'dhamin nas wa atwalihim. Dia adalah salah satu dari orang yang paling agung di antara ashabi Rasulullah SAW dan yang paling tinggi di antara mereka. Yang dimaksud itu paling tinggi, yang tinggi derajatnya mungkin yang disebutkan di sini. Tsumma qala ba'atha Rasulullah SAW jaishan ila Akaidir Dauma. Rasulullah SAW pernah mengirim, yaitu utusan dipimpin oleh Khalid bin Walid, pergi sebuah tempat yang bernama Akaidir Dauma. Fa arsala ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jubbah dibaj mansuj fiha dhahab. Mereka orang-orang Khalid bin Walid berhasil memegang kepalanya mereka, suku mereka itu. Kemudian diberi hadiah sama rajanya tadi, yaitu pakaian dari dibaj. Dibaj itu dari sutra yang begitu indah, begitu hebat pakaian tadi. Bijubah, jubah yang. Wa yahmilu hadha annahu kana qabla tahrim adh-dhahab 'ala ar-rijal, dan penuh dihiasi dengan emas. Dan ini sebelum diharamkan sutra dan emas dipakai oleh laki-laki. Fala bisa Rasulullah SAW, dipakai oleh Rasulullah SAW. Faqama 'alal mimbar, maka berdiri Rasulullah SAW di atas mimbar. Tu'au jalasa, au duduk. Falam yatakallam, tidak berbicara Rasulullah SAW. Tsumma nazal, kemudian turun Rasulullah SAW. Faja'ala an-nas yalmasuna al-jubba yanzurun ilayh. Lalu turun Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah memegang itu bajunya itu, begitu indahnya dipegang sama mereka, heran. Wa yanzurun ilayh, dan dilihat oleh sahabat Rasulullah, kagum mereka terhadap jubbahnya Rasulullah yang diberikan oleh Akaidir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ata'jabuna minha?" Apa kalian heran melihat jubah ini? Qalu ma ra'ayna thawban qad ahsan minhu. Wallahi ya Rasulullah, belum pernah kami menjumpai baju sehebat ini, seindah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-manadilu Sa'ad bin Mu'adz fil jannah ahsan mimma tarawun, wa hadha huwa syahid." Yakni sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz di surga jauh lebih bagus dari ini, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fi riwayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'jabuna min hadza. Ada riwayat yang lain, apakah kalian heran terhadap baju ini? Kagum kalian terhadap baju ini? Walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, yakni dengan jiwaku yang di tangannya.
La manadil Sa'ad bin Mu'adz fil jannah khairun minha. Manadil pakaian Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih bagus jauh dari ini, katanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Sa'ad bin Mu'adz fil jannah, di surga. Kemudian yang kelima di antara keutamaan Sa'ad bin Mu'adz ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'alahu 'inda mautihi. Waktu dia meninggal didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul rajul min al-ansar, salah satu dari sahabat Rasulullah dari golongan al-ansar, lama qadha Sa'ad bin Mu'adz fi Bani Quraidah, waktu Sa'ad bin Mu'adz telah menghukumi Bani Quraidah tadi, raja, kemudian dia pulang, kemudian dia pecah anunya itu apa? Lukanya tadi, kemudian yadahu daman, fanfajarat min yadihi, atau fanfajarat yadahu daman, yakni keluar darah yang luar biasa banyaknya dari tangannya. Fabalagha dzalika Nabi SAW. Rasulullah SAW telah mendengar ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, Sa'ad bin Mu'adz telah pecah anunya itu apa? Lukanya, dan darah pun memenuhi tangannya. Faqbala fi nafarin ma'ahu. Kama Rasulullah datang bersama sebagian dari sahabat-sahabatnya menuju ke kemahnya Sa'ad bin Mu'adz untuk melihat Sa'ad bin Mu'adz tadi. Fadakhala alaihi faja'ala ra'sahu fi hijrihi. Begitu Rasulullah SAW apabila dia menziarahi seorang sakit itu, ra'suhu ditaruh di hijrihi, yakni dia duduk di samping kepalanya, bukan di tengah-tengah tapi di kepalanya yang sakit tadi. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, faqala Allahumma inna Sa'dan. Qala Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inna Sa'dan qad jahada fi sabilik. Ya Allah, sungguhnya Sa'ad ini telah berjuang di jalanmu. Wa saddaqa rasulak, dan dia telah mempercayai rasul-rasulmu. Wa qadha alladhi alaihi, dan dia telah melaksanakan tugasnya. Faqbar ruhahu, maka terimalah ruhnya. Faqbar ruhahu bi fakhrin ma taqabbalat bihi al-arwah, seperti au bi khairin, modelnya di sini. Bi khairin ma taqabbalat bihi al-arwah, dengan kebaikan yang seperti engkau menerima ruh-ruh yang baik. Ini adalah doanya Rasulullah SAW yang begitu indah kepada Sa'ad bin Mu'adz, dan doanya Rasulullah SAW ini diterima oleh Allah SWT, makbul. Amma mawaqifu radhiyallahu ta'ala anhu faminha, sikapnya Sa'ad bin Mu'adz terhadap Islam ini banyak sekali di antaranya, yaitu mauqifu radhiyallahu ta'ala anhu fi ghazwati Badril Kubra, yaitu sikapnya Sa'ad bin Mu'adz di Badrul Kubra. Karena begini, sebelum saya menceritakan tentang sikapnya Sa'ad bin Mu'adz ini, di Ghazwat Badrul Kubra, yaitu waktu orang-orang Al-Ansar berbaiat di Al-Aqabah dengan Rasulullah SAW. Itu perjanjiannya bahwa mereka akan membela Rasulullah SAW, membela agama ini seperti mereka membela anak-anak mereka dan diri-diri mereka dan istri-istri mereka. Tetapi di kota Madinah, apabila datang musuh-musuh Allah di kota Madinah, tidak ada perjanjian di luar kota Madinah. Apabila datang musuh di luar kota Madinah, itu tidak ada perjanjiannya. Tidak ada perjanjian apa? Bahwa ashabi Rasulullah SAW itu harus berjuang atau memerangi orang-orang kafir di luar kota Madinah. Tidak ada seperti itu. Perjanjian seperti itu. Maka waktu tiba Ma'rakati Badar, Ghazwati Badar, itu Rasulullah SAW tujuannya yaitu untuk merampas kafilah Quraisy, kekayaan Quraisy yang datang dari negara Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Tidak ada keinginan Rasulullah SAW untuk memerangi orang-orang Quraisy, tidak ada. Maka Rasulullah SAW pergi waktu itu dengan cepat-cepat dengan 313 dari sahabat-sahabatnya, membawa yaitu senjata apa adanya dan 2 kuda saja. Kemudian 70 unta, itu setiap unta disertai oleh 3 orang. Yang satu naik, 2 jalan. Kemudian turun, yang satu naik, wahakaza. Sedangkan orang-orang musyrikin datang dengan senjata-senjata yang lengkap, yang banyak kuda, 100 kuda dan 700 unta. Jadi sangat bedanya sangat menyolok antara tentara
Islam dan tentara orang-orang musyrikin waktu itu. Waktu sampai ke Rasulullah SAW berita seperti ini, bahwa orang-orang Quraisy datang dengan yang dipimpin oleh Abu Jahal waktu itu, dengan membawa senjata yang lengkap, tentara yang besar untuk memerangi Rasulullah SAW. Tidak ada jalan lain kecuali menghadapi musuh-musuh Allah. Karena lari itu adalah dosa yang paling besar. Pengecut itu tidak ada dalam agama, pengecut. Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang paling berani di bumi ini. Maka Rasulullah SAW bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana pendapat kalian? Apa kita ini memerangi orang-orang kafir ini? Maksudnya Rasulullah minta pendapatnya orang-orang Al-Ansar ini, karena tidak ada perjanjian antara mereka dengan Rasulullah SAW. Apabila datang musuh-musuh Allah di luar kota Madinah, mereka akan memerangi. Andai kata mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada perjanjian antara kami dengan engkau. Mereka punya alasan. Mereka tidak apa-apa, punya alasan mereka itu, orang-orang Al-Ansari, karena tidak ada perjanjian. Kalau Al-Muhajirin harus mereka memerangi orang-orang kafir ini. Maka Rasulullah SAW musyawarah bersama mereka. Maksudnya Rasulullah menginginkan salah satu dari Al-Ansar yang bicara. Tetapi yang bicara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berdiri Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan omongan yang baik. Didoakan oleh Rasulullah SAW suruh duduk. Sebab dia, Rasulullah tidak perlu dengan muhajirin. Muhajirin dengan sendirinya harus berperang. Kemudian berdiri Umar bin Khattab. Dan Umar juga min muhajirin dari Quraisy. Dan mengatakan omongan yang baik. Didoakan oleh Rasulullah suruh duduk. Tsumma qama Al-Miqdad bin Amr. Namanya Al-Miqdad bin Amr. Tapi dia terkenal Al-Miqdad bil Aswad. Al-Miqdad bin Amr ini aslinya dari Hadramut, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Dia salah satu orang yang waktu itu pakai kuda. Miqdad, seorang pemberani yang dia masyhur. Tetapi dia waktu ada sesuatu, waktu itu dia di negaranya sana di Hadramut berkelahi dia di zaman jahiliyah, kemudian dia lari ke Makkah. Nah, di Makkah itu diambil oleh Al-Aswad ibn Zam'ah bin Quraisy, tokoh Quraisy, diambil sebagai anak. Maka dia dinamakan Amr bin Aswad, Miqdad bin Aswad. Pada itu kemudian waktu dikembalikan orang itu kepada ayahnya, dia dipanggil lagi dikembalikan seperti dahulu, yaitu Al-Miqdad bin Amr. Al-Miqdad bin Amr berdiri dan dia juga minal muhajirin. Walaupun dia bukan dari Quraisy, dia berdiri mengatakan, ya Rasulullah, dengan omongan ini dia mengatakan, isluk bina, yani imshi bina, yani itu yang bagaimana kita orang ikuti engkau. Wallahi, yani, demi Allah, wallahi la naqulu laka kama qala banu Israil li Musa, idhhabu rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Walakinna naqulu lak idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, pergilah. Yang kau inginkan kita bersamamu. Kita bukan orang-orangnya yang seperti Bani Israel dahulu. Yang mana Musa waktu mengatakan kepada mereka, ayo kita memerangi orang-orang raja yang kafir di Palestina, disuruh sama Allah SWT agar orang-orang Bani Israel, kaum Musa itu memerangi raja yang zalim yang di Palestina. Mereka mengatakan, berangkat toh, kau sama Tuhanmu sendiri, kita duduk di sini, katanya mereka. Mereka tidak akan perang. Mereka mengatakan, kita akan duduk di sini. Pergi yo sama Allah SWT, pramana dewi, orang-orang kafir di sana, raja, kita akan duduk di sini. Kita tidak akan mengatakan kepadamu demikian ya Rasulullah. Walakinna naqulu lak, tetapi kita mengatakan kepadamu, idhhab rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau dengan Tuhanmu, kami bersama kalian. Kami akan memerangi orang-orang kafir bersama Allah dan Rasulnya, katanya Al-Miqdad bin Amr. Kemudian dia bilang, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, apabila engkau pergi ke Barkal Ghamat. Barkal Ghamat ini jalan yang jauh, gharib alal Yaman, gharib dengan Yaman. Lasirna ma'ak. Andai kata engkau pergi ke Barkal Ghamat, kita niscaya kita akan pergi bersamamu, katanya Al-Miqdad bin Amr. Kemudian Rasulullah ja'alahu, senang Rasulullah fil ijlis, sebab dia minal muhajirin. Rasulullah menginginkan dari Al-Ansar, yaitu ini syahid di sini. Kemudian fajama'a Nabi SAW ashabahu lisyawiruhum fi amrihi. Kemudian Rasulullah SAW waktu mengatakan da'a di Abu Bakar, didoakan Abu Bakar, doakan Umar, doakan Al-Miqdad, suruh duduk.
Sa'ad bin Mu'adz khas di hatinya itu merasa kalau Rasulullah itu menginginkan salah satu dari Al-Ansar yang berdiri, bukan dari Al-Muhajirin. Ini ditunjukkan bagaimana hebatnya orang-orang Al-Ansar itu. Padahal tidak ada perjanjian. Mereka tidak salah apabila mereka tidak mau perang. Tapi mereka telah melaksanakan perjanjian mereka dan lebih dari itu. Itu jasa-jasanya orang Al-Ansar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yuhibbuhum illa mu'min. Tidaklah orang menyintai seorang Ansar kecuali dia seorang mukmin. La yabghadhum illa munafik. Tidak ada orang membenci orang Ansar kecuali al-munafik. Alamatul iman, tandanya iman itu hubbul Ansar, kata Rasulullah SAW. Wa alamatul munafik bughdul Ansar. Jadi orang-orang Syiah ini munafiqun. Al-ulama qalu inna Syiah al-munafiqun. Karena mereka benci dengan ashabi Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan hubbul ansar minal iman wa bughdhum minan nifaq. Mereka munafik orang-orang Syiah itu karena mereka membenci ashabi Rasulullah SAW. Kemudian faqala lahu Rasulullah SAW khairan wa da'alahu. Thumma qala Rasulullah SAW ashiru ilayya ayuhan nas. Wahai sahabat-sahabatku, pendapat kalian apa? Dan itu sudah pendapat mereka, tapi Rasulullah menginginkan dia dari Al-Ansar. Wa inna ma yuridul Ansar Rasulullah SAW. Falamma qala dzalik, waktu Rasulullah SAW mengatakan omongannya tadi, qala lahu Sa'ad bin Mu'adz, berdiri Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala. Ini jasanya Sa'ad bin Mu'adz, bagaimana hebatnya, salah satu kehebatan Sa'ad bin Mu'adz. Wallahi laka'annaka turidana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah seakan-akan engkau menuding kami ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam ajal. Kata Rasulullah SAW, iya benar. Qala Sa'ad berkata, faqad amanna bik wa saddaqnak. Kita ini orang-orang Ansar dahulu di jahiliyah ya Rasulullah. Kita telah beriman kepadamu dan kita mempercayai agamamu. Wa syahidna anna ma ji'ta bihi wal haq. Dan kita bersaksi bahwa apa yang kau datangkan itu, ajaranmu itu adalah yang benar. Wa atainaka ala dzalika uhudana. Dan kita telah memberikan kepadamu itu janji-janji kami. Wa mawafiqana ala sam'i wa ta'ah. Kita mendengar dan kita taat kepadamu wahai Rasulullah. Famdhi ya Rasulullah lima aradta. Pergilah wahai Rasulullah seperti engkau yang inginkan. Fanahnu ma'ak, nahnu bersama kalian ya Rasul, bersamamu wahai Rasulullah. Fawalladzi ba'atsaka bil haq, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran. Lau sta'radta minal bahr fakhuttahu lakhudnahu ma'ak. Apabila engkau menyeberangi lautan, niscaya kita akan bersamamu ya Rasul. Bukan jalan darat, lautan kita akan mengikuti jejakmu wahai Rasulullah. Ma takhallafa minna rajulun wahid. Jangan khawatir Rasulullah. Semua orang Al-Ansar yang ada di sini akan mengikuti engkau, tidak satu pun akan tertinggal. Satu pun tidak akan tertinggal. Wa ma nakrahu an talqa bina adwana ghadan. Dan kita tidak enggan dan tidak takut untuk bertemu dengan musuh-musuh kami besok. Inna la sabrun fil harbi. Kami orang-orang Ansar ini sabar apabila terjadi peperangan. Karena mereka sudah ta'awadu ala zalik, sudah terbiasa dengan peperangan. 150 tahun mereka berperang. Mereka adalah orang-orang pemberani luar biasa, orang-orang Ansar. Maka dia mengatakan inna la sabrun fil harbi. Sidqun 'inda liqa, apabila terjadi peperangan, bertemu dengan musuh, lihat nanti betapa bagaimana kami ya Rasulullah. Sidqun 'inda liqa, kita orang betul jujur apabila bertemu dengan musuh-musuh Allah. La'allallah yurika minna ma taqirru bihi 'ainak. Besok lihatlah wahai Rasulullah, bagaimana kami akan berbuat besok. Niscaya pasti engkau akan menyaksikan kami dan matamu wahai Rasulullah akan sejuk terhadap kami. Fasir ala barakatillah, maka pergilah dengan barakatullah subhanahu wa ta'ala. Yani pimpinan kami, kita akan bersamamu wahai Rasulullah. Fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka waktu Rasulullah mendengar omongannya saat berseri-seri wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat bergembira dia.
bi qauli Sa'ad wa nasyatahu, jadi Rasulullah giat, ini luar biasa hebatnya. Karena ada sesuatu di dirinya Rasulullah SAW waktu mendengar omongannya Sa'ad. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW berkata, siru wa abshiru, maka pergilah. Wa abshiru, kabar gembira buat kalian. Fa inna Allah qad wa'adani ihda ta'ifatain. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadaku dua hal yang dua-duanya banyak. Wallahi laka'anni anzuru ila masari'il qaum. Demi Allah, saya telah melihat, seakan-akan saya melihat pembesar-pembesar Quraisy itu akan mati di sini. Dan dituding oleh Rasulullah SAW. Abu Jahal akan mati di sini, fulan akan mati di sini, fulan akan mati di sini. Ditunjukkan sama Allah SWT. Maka bergembiralah, katanya Rasulullah SAW. Kabar gembira. Besok-besok kita akan menang dalam peperangan ini, pasti. Asyahid di sini, mauqif Sa'ad bin Mu'adz. Bagaimana sikapnya Sa'ad bin Mu'adz dalam peperangan ini, menunjukkan kehebatannya Sa'ad bin Mu'adz di sini. Wa yumathil ra'y al-ansar inda al-khuruj li ghazwati Badr. Dia mewakili orang-orang Ansar di ghazwat Badr ini. Ini menunjukkan bahwa Sa'ad bin Mu'adz dan orang-orang Ansar ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang setia. Tidak ada sahabat Rasul seperti sahabat Rasulullah SAW. Musa alaihissalam, orang-orang Bani Israel yang dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim mengatakan demikian waktu disuruh perang. Isa alaihissalam, teman-temannya yang setia minta makanan dari langit, dari surga. Tetapi ashabi Rasulullah SAW, lihatlah ashabi Rasulullah SAW. Memang pantas mereka dikatakan, disebut oleh Allah SWT, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu adalah ashabi Rasulullah SAW. Tidak ada orang lebih mulia dari ashabi Rasulullah SAW kecuali al-anbiya wal rusul. Tidak ada sahabat-sahabat Rasul yang diutus oleh Allah SWT lebih mulia dari ashabi Rasulullah SAW. Ini sikap pertama peperangan ini. Di Ghazwat Badr ditunjukkan kepada mereka betapa hebatnya mereka itu. Pertama kali ini peperangan yang betul-betul yang terjadi antara orang-orang kafir dengan orang-orang muslimin semenjak Rasulullah SAW hijrah, semenjak yakni perang yang terhebat di dalam Islam. Peperangan Badr ini adalah disebut Yaumul Furqan. Membedakan antara al-haq wal batil disebut di situ. Ghazwat Badr ini. Dan semua ashabi Badr ini di surga. Tidak akan disentuh oleh api neraka, katanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda bahwa sahabat-sahabatku yang hadir Badr dan Sulhul Hudaybiyah 1400 di Sulhul Hudaybiyah, seluruhnya di surga, tidak akan disentuh oleh api neraka, kata Rasulullah SAW. Dan ini nyata di ceritanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini, yakni cerita ini saya keluar sedikit dengan Ghazwat Badr. Ini menunjukkan saya ada ikatannya, yaitu bahwa ashabi Badr itu seluruhnya di surga. Hatib bin Abi Balta'ah ini telah berjasa di Harbi Badr. Dia minal muhajirin. Dia waktu Fathi Makkah, Rasulullah SAW dahulu apabila terjadi perang itu dirahasiakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi Hatib bin Abi Balta'ah ini telah mengirim surat kepada musyrikin Makkah waktu itu, mengatakan bahwa karena ada perjanjian antara dia dengan musyrikin Makkah. Karena Hatib bin Abi Balta'ah ini tidak punya kabilah besar di Makkah. Dia orang lain, orang asing di Makkah. Dan dia punya anak, punya harta di Makkah. Dia punya perjanjian dengan kufar Quraisy. Mereka mengatakan, orang-orang Quraisy itu mengatakan, apabila Muhammad akan datang menyerbu kota Makkah, engkau ngasih kabar kepada kita untuk melindungi anak-anak kalian, anak-anakmu dan hartamu, wa illa mau disembelih, dibunuh anak-anaknya. Maka terpaksa dia memberi kabar kepada Quraisy. Rasulullah SAW ingin mendatangi Makkah untuk membuka kota Makkah. Diberi surat ini kepada seorang, yaitu Muwanniyah, seorang pelacur atau orang yang tidak baik, perempuan ya, ini datang ke kota Makkah, dari kota Makkah ke kota Madinah. Dia merasa lapar waktu itu, minta itu orang perempuan ini. Mughanniyah. Tari Mughanniyah, penyanyi. Ya. Dan dulu penyanyi itu tidak baik, orang perempuan ini tidak baik. Maka dia datang ke kota Madinah, tujuannya yaitu untuk minta, sebab dia lapar perempuan itu. Maka diberikan oleh Hatib bin Abi Balta'ah surat tadi. Dikasih upah sama Hatib bin Abi Balta'ah, dia bilang ini kasihkan kepada
orang-orang Quraisy. Maka Jibril telah memberikan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari langit melalui Jibril, mengatakan bahwa Hatib bin Abi Balta'ah telah memberi surat kepada orang perempuan ini, maka kejarlah perempuan ini. Maka Rasulullah mengutus yaitu Zubair bin Awam waktu itu dan Ali bin Abi Thalib dan sebagian dari sahabatnya mengejar perempuan ini sampai diambil, bertemu di sebuah tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian surat itu diambil. Tapi dibaca sama Rasulullah, ternyata dari Hatib bin Abi Balta'ah. Katanya Umar bin Khattab, laqad nafaqa Hatib. Hatib ini orang munafik ya Rasulullah, harus dipotong lehernya ini. Katanya Umar bin Khattab. La ya Umar, katanya Rasulullah SAW. Jangan wahai Umar. Innahu min ahli Badr. Katanya Rasulullah. Dia khianat ini, alis sekadalik. Itu dia harus dibunuh. Sekarang ini jasus, yakni mata-mata dia itu. Sekarang di sini jasus yang dibunuh. Apabila pemerintah mendapatkan seorang mata-mata dibunuh, alis sekadalik. Apalagi di dalam Islam. Maka dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah oleh Rasulullah SAW. Ya Hatib, ma hadha ya Hatib? Dia bilang, wallahi ya Rasulullah, saya ini hati saya penuh dengan iman ya Rasulullah. Tidak ada sedikit pun ada rasa saya akan kembali ke kekufuran sama sekali. Tetapi saya ini mempunyai perjanjian kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Makkah itu, untuk melindungi anakku, melindungi hartaku, karena saya tidak punya orang di sana. Katanya Rasulullah, amma hadza faqad sadaq. Omongannya Hatib ini benar, jujur, katanya Rasulullah SAW. Dia berbuat demikian bukan gara-gara dia ragu tentang agamanya atau menginginkan orang-orang Quraisy itu siap untuk menghadang orang-orang musyrikin seperti orang-orang munafik, orang-orang muslimin seperti orang-orang munafikin. Tidak, katanya Rasulullah. Dia bukan orang munafik ya Umar. Kemudian dia mengatakan laqad nafaqa Hatib untuk dibunuh Hatib, minta izin dari Rasulullah SAW agar mau dibunuh. Katanya Rasulullah, jangan wahai Umar, innahu min ahli Badr. La'allahu qad tala'a ala ahli Badr, kata Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala itu telah melihat, telah mengetahui, memantau hati-hati ahli Badr. Faqala lahum i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Rasulullah SAW. Allah SWT mengatakan ini, wahai orang-orang Badar, wahai ahli Badar, wahai sahabat Rasul yang mengikuti perang Badar, berbuatlah sehendak kalian, sungguhnya Allah memaafkan dosa-dosa kalian. Ini menunjukkan bahwa setiap orang ahli Badar di surga. Sampai pembantunya Hatib bin Abi Balta'ah itu mengatakan, laqad nafaqa Hatib ya Rasulullah, pembantunya mengatakan demikian. Huwa fin nar ya Rasulullah. Qala la kadzabta, kata Rasulullah SAW. Kadzabta di sini artinya apa? Artinya engkau salah, bukan dusta. Tidak ada dusta sahabat Rasulullah SAW. Engkau salah katanya. Hatibu fil jannati, kata Rasulullah SAW. Hatib di surga, kata Rasulullah SAW. Dimaafkan, perbuatannya begitu besar, dimaafkan oleh Allah SWT atas jasa-jasanya dia di Badar, di perang Badar. Maka disebut di sini bagaimana hebatnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Sikapnya beliau bagaimana dia mendukung Rasulullah SAW di waktu yang begitu genting, waktu itu luar biasa. Sampai dimenangkan, ditolong oleh Allah SWT. Al-fi'ah al-qalilah, fi'ah yang sedikit, golongan yang sedikit memenangkan golongan yang besar. Golongan yang lemah mengalahkan golongan yang kuat. Quraisy dahulu kekuatan yang terbesar di negara Arab, hancur. 22 dari tokoh-tokoh mereka yang begitu hebat, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Umayyah bin Abi Mu'ayyid, Usaid, semua itu terbunuh di peperangan ini. Uqbah saudaranya Uqbah semua bin Rabi'ah semua meninggal di peperangan Badar ini. Begitu dimenangkan sama Allah SWT, luar biasa. Maka waktu Rasulullah SAW dahulu di Makkah dalam keadaan lemah waktu itu, umat Islam waktu itu mungkin 40 orang saja yang masuk agama Islam. Di zaman Umar bin Khattab waktu masuk Islam, sembunyi-sembunyi di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam waktu itu.
umat Islam dalam keadaan lemah, turun ayat ini. Apa namanya? Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Yakni bahwa musuh-musuh Allah itu akan berbarit-barit, akan lari, dan mereka akan kalah, disebut. Maka Umar bin Khattab tanya kepada Rasulullah, "Man ya Rasulullah? Siapa yang kalah ya Rasulullah?" Waktu di Ghazwat Badr Rasulullah mengatakan ayat ini, sayahzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Kata Umar bin Khattab, kalau gitu Quraisy yang akan kalah ini. Dahulu hal yang mustahil. Bagaimana kita yang lemah 40 orang manusia bisa mengalahkan Quraisy yang begitu kuat, yang begitu dahsyat itu? Mereka tidak nyangka. Maka ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang soleh. Dan juga di Ghazwat Uhud, sikapnya Sa'd bin Mu'adz di Ghazwat Uhud, yaitu waktu datang orang-orang musyrikin tafarraqal tahta waqal mubaghata, waktu datang tatarannya Khalid bin Walid dengan tiba-tiba. Kemudian orang muslimin lari berbarit-barit waktu itu karena mereka tidak menduga datangnya tentara Khalid bin Walid. Maka kana Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu hunak inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudafi anhu. Salah satu orang yang kokoh, yang sabit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'd bin Mu'adz. Berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerangi orang-orang kafir demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahada Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr itu pamannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan di Ghazwat Badr, di Ghazwat Uhud, lamma kashafa al-muslimun yaqul Allahumma inni a'tadiru ilaik mimma sana'a haula. Karena ada di ashabi Rasulullah SAW yang lari waktu itu karena mereka tidak diduga datangnya tentara Khalid bin Walid dengan tiba-tiba. Maka dengan sendirinya, namanya manusia, waktu setiap orang apabila dia dihadapkan dengan sesuatu yang menakutkan, dengan tiba-tiba pasti dia akan lari, siapapun orangnya. Maka Anas bin Malik itu mengatakan, Allahumma inni a'tadir ilaik. Dia bilang, saya berlepas diri atas perbuatan mereka, ya Allah. Dan dia melihat, wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, yakni orang-orang kafir, dan saya telah berlepas diri atas perbuatan yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin. Fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz, maka dihadang oleh Sa'd bin Mu'adz dan Anas bin Nadhr tadi. Wa hadha huwa syahid, ini syahidnya. Faqala ya Sa'd bin Mu'adz al-jannah. Itu Anas, siapa namanya? Anas bin Nadhr mengatakan, ya Sa'd bin Mu'adz al-jannah. Kenapa nanti kau duduk di sini, wahai Sa'd bin Mu'adz? Al-jannah. Ini wahai kita orang masuk surga. Famastaka wa rabbun nadhr, dengan Tuhan an-nadhr. Demi Allah, ini adalah surga. Inilah ajidu rihaha min duni Uhud. Saya telah mencium baunya surga dekat dengan Uhud, katanya Anas bin Nadhr ini. Qala Sa'd bin Mu'adz berkata, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'. Dengan hadis ini dia mengatakan, saya tidak bisa berbuat seperti perbuatan Anas bin Nadhr, karena dia telah haus hatinya, rindu kepada surga waktu itu. Dia lari ke Uhud sana dan dia berjuang di jalan Allah SWT. Kemudian dia meninggal dunia dengan tusukan lebih dari 80 tusukan, Anas bin Nadhr ini. Sampai wajahnya tidak tahu siapa orang ini. Semua orang tidak tahu siapa orang ini. Berubah wajahnya. Kecuali saudaranya perempuan tahu dari jari-jarinya. Dia mengatakan, ini saudara saya Anas bin Nadhr. Berubah wajahnya itu syawah. Apa namanya syawah itu? Yakni dia itu telah apa namanya? Wajahnya itu telah rusak wajahnya itu dari tusukan apa namanya pedang dan tombak. Yang tahu saudaranya perempuan. Kemudian yang terakhir yaitu bil wala wal bara, tentang al wala wal bara, bagaimana wala wa baranya Sa'd bin Mu'adz ini. Fi ghazwat al-Ahzab lamma ghadarat Bani Quraidah wa hasarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nazalu ala hukm bin Sa'd bin Mu'adz, seperti yang saya katakan di ghazwat al-Ahzab, waktu Sa'd bin Mu'adz menghukumi orang-orang kafir itu. Wa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'd bi himar, dikirim Sa'd bin Mu'adz supaya datang dengan himar, supaya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hafa bi qauma wa qala ya Aba Amr. Datang orang-orang itu, orang-orang Al-Ansar, Al-Aus itu datang kepada Sa'd bin Mu'adz. Teman-temannya dari orang-orang muslimin, dari Al-Aus. Ya Sa'd, dia bilang, ini orang-orang ini yang Bani Quraidah ini adalah sekutu kami. Maka kasihanilah kepada mereka, kasihkanlah kepada mereka keringanan.
Marah Sa'ad bin Mu'adz. Kalau sudah waktunya saya berbuat perbuatan yang hebat, yaitu aku harus menghukum mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya. Tidak ada kesian di hatinya terhadap Bani Quraidah, karena mereka telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka sekutu-sekutu mereka. Dan kaumnya dia, Bani Abdul Ashjal al-Aus, mengatakan sahabat Rasulullah SAW, di antara ashab mengatakan, berilah keringanan kepada mereka, sungguhnya mereka itu sekutu-sekutu kami, tidak mau Sa'ad. Itu menunjukkan wala wal bara yang dibuat oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Dan banyak yang seperti ini yang dilaksanakan oleh Sa'ad bin Mu'adz tentang masalah al-wala wal bara tadi. Kemudian disebut di sini qala Ibnu Mas'ud, intalaqa Sa'ad bin Mu'adz mu'tamiran. Pada suatu hari Sa'ad bin Mu'adz, ini katanya Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Sa'ad bin Mu'adz ini pada suatu hari pergi ke umrah. Fanazala ala Umayyah bin Khalaf. Dia duduk di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah rasul kufur dari musyrikin Quraisy. Dia duduk di sana di rumahnya. Wa kana Umayyah idza intalaqa ila Syam fa marra bil Madinah nazala la Sa'ad. Karena apa? Karena Umayyah bin Khalaf ini dahulu apabila ingin pergi ke negara Syam, dia duduk di rumahnya Sa'ad bin Mu'adz. Maka Sa'ad bin Mu'adz duduk di rumahnya waktu dia ingin berumrah. Faqala Umayyah li Sa'ad. Umayyah bin Khalaf mengatakan kepada Sa'ad, "Intadhir hatta idza intasafa al-lail." Ayo kesusu wahai Sa'ad, katanya. Kalau sudah malam separuh fi nusul lail, tengah malam, itu pergi ke Ka'bah tawaf, karena tidak akan dilihat oleh orang-orang Quraisy. Umayyah bin Khalaf mengatakan demikian. Wa ghafala an-nas intalaqtu fatuftu, maka fatufta, katanya dia apabila orang-orang sudah tidak ada di muntasful lail, tengah-tengah malam, ente bisa nanti tawaf dengan bebas. Fa bainama Sa'ad yatuf, waktu Sa'ad tawaf di Ka'bah, idza bi Abi Jahal. Dia lihat Abu Jahal di situ. Faqala man hadha alladhi yatufu bil Ka'bah? Siapa orang ini yang tawaf bil Ka'bah? Faqala Sa'ad, ana Sa'ad. Saya Sa'ad. Tak takut dia. Faqala Abu Jahal tatufu bil Ka'bah aminan. Wa qad awaitu Muhammadan wa ashabahu. Engkau telah bertawaf di Ka'bah dengan aman, sedangkan engkau telah melindungi Muhammad dan sahabat-sahabatnya di kota Madinah sana. Kau enak ente sekarang berbuat demikian, kata Abu Jahal. Faqala na'am, katanya Sa'ad bin Mu'adz. Na'am, fatalaha, ya, maka ikhtalafa, eker-ekeran, kata orang Jawa. Berdebat. Ay rafa'a kullu wahid sawtu al-akhar. Suaranya keras. Faqala Umayyah li Sa'ad. Umayyah berkata kepada Sa'ad, la tarfa' sawtaka ala Abil Hakam. Umayyah bin Khalaf mengatakan, ya Sa'ad, jangan engkau mengeraskan suaramu di hadapan Abul Hakam ini. Abul Hakam ini tokoh Quraisy. Fa innahu sayyidu ahli al-wadi. Dia adalah tokoh kami di sini. Qala Sa'ad, wallahi la'in mana'atni an atufa bil bayt la uqatti'anna madjaruka bisyam. Wallahi, demi Allah, kata Sa'ad bin Mu'adz, andai kata engkau melarang aku tawaf di Ka'bah, aku akan mengganggu engkau apabila engkau melewati kota Madinah. Karena mereka orang-orang Makkah ini apabila mereka itu berdagang, pasti mereka itu melewati kota Madinah. Aku akan ganggu kalian. Kalian ganggu aku di sini, aku akan ganggu kalian di sana. Ailaqta'anna tariqaka ila Syam. Faja'ala Umayyah yaqul li Sa'ad, la tarfa' sawtak. Jangan keras-keras, kata Umayyah. Jangan keras-keras suaramu, wahai Sa'ad. Wa ja'ala yumsiku, dipegang. Sa'ad itu dipegang oleh Umayyah bin Khalaf. Faghadiba Sa'ad, marah Sa'ad. Faqala ja'na anka, tinggalkan aku, katanya Sa'ad bin Mu'adz. Fa inni sami'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaz'am annahu qatiluka. Saya telah mendengar bahwa Rasulullah SAW akan membunuh engkau. Saya mendengar dari mulutnya Rasulullah SAW bahwa Rasulullah akan membunuh engkau, wahai Umayyah bin Khalaf. Qala ay Umayyah, iya. Aku akan dibunuh oleh Muhammad. Qala na'am, katanya Umayyah. Karena dahulu orang Quraisy itu tahu bahwa Rasulullah SAW seorang baik. Duanya tidak akan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia takut dia. Karena Rasulullah SAW mengatakan demikian. Maka dari itu waktu wallahi, kemudian qala wallahi ma yakdzib Muhammad idza haddatsa.
Katanya Umayyah bin Khalaf, demi Allah, Muhammad belum pernah dusta apabila berbicara. Pasti benar omongannya. Katanya Umayyah bin Khalaf ini, bahwa kafir. Tapi dia tahu betul bahwa Rasulullah ini adalah orang yang jujur. Faraja ila imra'atihi. Maka dia pulang ke rumahnya bertemu dengan istrinya. Faqala, Umayyah bin Khalaf ini menceritakan kepada istrinya. Ata'lamina ma qala li akhil Yathribi. Apakah engkau tidak tahu wahai istriku apa yang dikatakan oleh saudaraku yang dari Madinah tadi? Qalat wa ma qala, katanya istrinya, apa yang dikatakan oleh Sa'ad itu? Qala za'ama annahu sami'a Muhammadan yaz'amu annahu qatili. Dia mengatakan bahwa Rasulullah bahwa Muhammad akan membunuh aku, mengaku akan membunuh aku. Qalat wallahi ma yakdzibu Muhammad, katanya istrinya. Demi Allah Muhammad tidak bohong. Jadi mereka itu takut sekarang ini. Qala falamma kharaju ila Badr, waktu Umayyah bin Khalaf ini keluar untuk menuju ke Badr, perang Badr, dia ikut waktu itu Umayyah bin Khalaf ini ikut ke perang Badr. Wa ja'a as-sariyah, datang orang-orang untuk mengumpulkan orang-orang tentara-tentara itu menuju ke Badr untuk memerangi, yaitu Rasulullah SAW. Qalat lahu, istrinya mengatakan, aili Umayyah, mengatakan kepada suaminya Umayyah, ama tadhakkarta ma qala laka akhuka Yathribi. Wahai suamiku, apakah kau tidak ingat apa yang dikatakan oleh saudaramu yang dari Yathrib, yang dari Madinah itu, yang dimaksudkan itu Sa'ad bin Mu'adz. Qala fa'arud an la yakhruj. Dia kepingin tidak keluar, tidak berperang, takut dia, tapi dia malu karena nanti akan dikatakan dia pengecut kalau tidak keluar. Faqala Abu Jahal, maka Abu Jahal mengatakan kepadanya, innaka min asyrafil wadi. Kau ini adalah orang tokoh besar di Makkah. Bagaimana kau tidak mau perang? Fasir yauman aw yaumain. Maka pergilah bersama kami 1 hari, 2 hari, tidak apa-apa, kemudian kembali nanti. Dan mereka tahu, Abu Jahal pun tahu kalau ini akan dibunuh oleh Muhammad. Fasara ma'hum yaumain. Maka dia bilang, kalau gitu anak mau jalan 2 hari saja, itu sana pulang peperangan. Faqatalahu Allah Subhanahu wa taala, maka dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Umayyah bin Khalaf ini ditawan dia itu. Umayyah bin Khalaf ini ada yang mengatakan dibunuh sobron oleh Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan dia dibunuh oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu di peperangan Badar. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Umayyah bin Khalaf itu terjadi seperti yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Wa kana qatluhu kama ta'lamun ala yad Bilal bin Rabah wa unasan min al-ansar. Kita telah mengetahui bahwa Umayyah bin Khalaf ini telah dibunuh oleh Umayyah oleh Bilal bin Rabah. Karena Bilal bin Rabah ini dahulu Umayyah ini tuannya dulu. Dia alladhi yu'adzibuhu, dia yang mengazab Umayyah bin Khalaf. Maka waktu di Ghazwat Badar, dia waktu melihat Umayyah bin Khalaf ini, katanya Bilal waktu melihat, waktu itu dia bilang, anak harus membunuh orang ini, anak kejar orang ini, katanya Bilal. Maka dikejar oleh Bilal sampai dibunuh dia. Umayyah bin Khalaf ini meninggal dunia, dibunuh oleh Bilal bin Rabah dan sebagian dari orang-orang Al-Ansar. Ini adalah ceritanya Sa'ad bin Mu'adz dengan singkat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda belum jelas yang pengkhianatan Yahudi itu ceritanya seperti apa? Beliau begini ya, anak singkat sebab ada Rasulullah SAW waktu datang ke kota Madinah, itu ada 3 golongan Yahudi di kota Madinah, yaitu Bani Qainuqa, wa Bani Nadhir, wa Bani Quraidah. Rasulullah SAW waktu datang ke kota Madinah, itu pertama kali Rasulullah SAW berbuat 3 hal. Yaitu pertama, bina al-masjid. Rasulullah SAW bangun masjidnya ini, Masjidul Rasul SAW, bukan Masjid Quba. Masjid Quba itu lain, Masjidul Rasul SAW. Kemudian Rasulullah SAW akha bainal muhajirin wal ansar, dipersatukan, bersaudarakan antara al-muhajirin wal ansar. Penting, karena al-muhajirin waktu itu datang ke kota Makkah tidak punya apa-apa. Mereka meninggalkan anak mereka, harta mereka, segala macam. Mereka mempenuhi perlindungan di kota Madinah. Maka dilindungi oleh Al-Ansar. Jadi dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Jadi fulan, saudaranya fulan ini duduk di rumahnya, makan di rumahnya, dilindungi. Penting itu. Ketiga,
muahadah bainal Yahud wal Muslimin. Rasulullah mengikat janji antara orang Yahudi dan orang Muslimin. Karena orang Yahudi ini merupakan kekuatan di kota Madinah. Harus diikat dengan perjanjian. Karena musuh di dalam rumah lebih hebat dari di luar rumah. Orang Yahudi ini orang-orang pengkhianat besar. Maka diikat oleh Rasulullah SAW dengan janji. Pertama, Rasulullah SAW waktu datang dari Ghazwat Badar, itu orang-orang Yahudi hawas, dia marah. Di antara Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu dulu duduk di tengah-tengah kota Madinah. Pekerjaannya kemas, bikin cincin, bikin itu pekerjaan. Tokoh mereka dahulu, di antaranya yang paling besar yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam masuk ke dalam agama Islam. Faham? Nah, orang-orang Bani Qainuqa ini waktu menang orang-orang muslim diejek, orang-orang muslimin. Lelah siapa? Kok banggain teman orang-orang muslimin ini menang membesar, Quraisy, salah pengecut-pengecut orang-orang Quraisy. Suruh menghadapi kami kalau berani. Mereka mengatakan didengar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bilang jangan. Tidak mau dia orang sampai diusir sama Rasulullah. Kepung, tidak berani mereka diusir sama Rasulullah SAW. Ke jalan di Daudul Jandar dekat dengan perbatasan Suriah, Syam. Makin banyak di perjalanan mereka waktu diusir sama Rasulullah. Kemudian Bani Nadir. Bani Nadir ada juga mengkhianati Rasulullah SAW. Mereka mengingin membunuh Rasulullah SAW. Maka dikepung oleh Rasulullah SAW. Dan mereka takluk, minta perdamaian. Dan Al-Wasithah atau Wasithah itu perantara Abdullah bin Ubay, karena sekutu mereka, Bani Nadir ini, sekutu Al-Khazraj. Maka Abdullah bin Ubay mengatakan, ya Rasulullah, berilah kepada mereka keringanan, jangan dibunuh mereka, usirlah mereka, suruh bawa. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalian boleh membawa sekedar unta kalian, ya, ini apa saja jangan lebih dari itu. Tapi senjata tidak boleh. Senjata harus kita ambil, senjata kalian. Maka mereka diusir oleh Rasulullah SAW. Ada yang berangkat di Khaybar, ada yang berangkat di sana. Ada. Di antaranya Huyai bin Akhtab, tokoh mereka itu orang Yahudi. Huyai bin Akhtab itu ayahnya Sofia, zaujatul Rasulullah SAW. Tapi sebelum kawin sama Rasulullah SAW, Sofia. Khabithatul rajul, benci sama Rasulullah SAW. Di atas Bani Quraidah waktu di Ghazwatul Ahzab ini tinggal Bani Quraidah saja yang masih ada perjanjian sama Rasulullah SAW. Nah, waktu datang Al-Ahzab ini apa Hizb itu? Hizb itu artinya rombolan. Yani Quraisy, wa Bani Aslam, wa Bani Ghatafan, qabail Arab ini berkumpul jumlahnya 10.000 untuk memerangi orang-orang Islam di kota Madinah yang dipimpin oleh Abu Sufyan waktu itu. Mereka datang. Nah, mereka mengajak Bani Quraidah untuk ikut serta kepada mereka. Kepala mereka mengatakan, ini punya perjanjian dengan Rasulullah SAW, dengan Muhammad. Saya tidak akan mengkhianati. Didatangi oleh Huyai bin Akhtab ini. Jangan takut, ini besar. Kekuatan besar Muhammad akan hancur. Nah, kalau hancur Muhammad dan kita berhasil mengusir orang-orang muslimin dari kota Madinah, ambilan nanti kota Madinah buat kalian. Ambilan kota Madinah ini buat kalian nanti. Sampai termakan kepalanya itu, mengkhianati. Umat Islam waktu itu kan bikin parit mereka itu. Parit itu menjaga mereka, tidak bisa orang kafir masuk ke kota Madinah kecuali dengan jalan mereka. Maka dibuka jalan mereka itu, jadi orang-orang kafir bisa melewati Bani Quraidah. Dan akan datang dari belakang. Jadi takut orang muslimin luar biasa. Dari belakang tolak-tolak orang muslimin ini. Bagaimana itu? Khianatan yang luar biasa besarnya ini. Maka itu baca surat Al-Ahzab itu tentang Ghazwatul Ahzab itu. Wa balaghatul qulubul hanajir. Bagaimana takutnya umat Islam waktu itu sampai digambarkan sama Allah SWT jantung-jantungnya orang-orang muslimin sampai di tenggorokan sini saking takutnya. Wa balaghatul qulubul hanajir, saking takutnya. Sampai Rasulullah SAW belum pernah salatul asar waktu tidak salatul asar itu jaga itu. Waspada luar biasa umat Islam waktu itu, tidak bisa meninggalkan. Setiap orang senjatanya, tidak tidur, tidak makan, lapar yang luar biasa, dingin yang sangat lapar luar biasa, hebatnya waktu itu.
Sampai Rasulullah SAW membawa dua batu diikat perutnya. Orang muslimin waktu itu mengeluh kepada Rasulullah, Rasulullah kita orang Jawa ini, kita orang lapar ya Rasulullah, ditaruh batu itu di perutnya, ketika dibuka oleh Rasulullah, saya 2 batu bukan 1 batu. Waktu beliau kesian ashabi Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Jadi ketinggalan sholat asar sampai di jam maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya 1 kali. Dan pernah seperti itu, saya takut ya waspada, karena mereka takut akan datang ini musuh dari belakang ini. Yang mana di belakang sini tidak ada orang, itu orang perempuan sama anak-anak. Khianat yang luar biasa itu terjadi. Maka itu yang menjadikan Sa'ab bin Mu'adz marah kepada Bani Quraisy yang luar biasa itu. Tetapi dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala umat Islam itu diuji. Dibaca surat Al-Ahzab itu disebut ujian yang paling berat buat orang-orang muslimin waktu itu. Tampak di situ siapa munafik atau siapa. Mereka orang-orang munafik mengatakan inna buyutana aura ya Rasulullah. Rumah-rumah kami terbuka ya Rasulullah. Bagaimana nanti? Kita akan pulang, akan melindungi rumah-rumah kami, melindungi anak-anak kami dan istri-istri kami. Mereka melarikan diri, alasan itu. Tapi orang-orang muslimin disebut apa sama Allah SWT? Mazadum illa imanan. Mereka tambah kokoh tambah iman, mereka tambah hebat. Guys. Mereka tahu kalau ini ujian dari Allah SWT. Itu diuji sama Allah SWT sampai datang kemenangan Allah SWT. Maka dari itu dendam Sa'ab bin Mu'adz ini kepada Bani Quraisy, harus orang-orang yang dibunuh. Maka datang itu pengkhianatnya mereka itu bagaimana? Pantas mereka akan dibunuh. Nah, mereka mengira bahwa mereka akan diringankan beban hukum mereka seperti Bani Nadhir. Maka mereka datang kepada Sa'ab bin Mu'adz ini minta Sa'ab bin Mu'adz. Dan teman-temannya Sa'ab bin Mu'adz mengatakan ya saat kesian mereka itu kasih keringanan seperti Bani Nadhir dahulu. Tidak mau saat belak karena bunuh mereka. Maka dia doanya itu dikabulkan sama Allah SWT. Nah, waktu mereka dalam keadaan seperti itu, Jabir bin Abdullah ini Ta'rifin Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah SAW, sahabat ibni sahabat, yani Abu Sahabi wa huwa sahabi. Lihat Rasulullah jawaan lebih dari mereka. Orang muslimin fiju kabir. Ada 2,000 zaid 1,000 lebih waktu itu orang muslim. Dingin yang luar biasa. Akal tidak ada makanan sama sekali, tidak makan. Selama 3 hari tidak makan sama sekali. Wah, angin kencang ini luar biasa. Buat ketakutan yang luar biasa yang jadi belakang ini. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan kepada Rasulullah di bisi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, anak punya makanan beli. Tapi tak kena kau ya Rasulullah. Sana dia. Anak punya makan roti sedikit. Tapi tak kasih no kau ya Rasulullah. Boleh kan? Panggilan. Apa pikir itu bisa. Dan anak punya kambing kecil. Boleh. Nanti tak kasih no kau ya Rasulullah. Maksudnya Rasulullah suruh makan gitu. Tapi Rasulullah SAW masuk egois Rasulullah SAW. Maka dia bilang kepada Jabir bin Abdullah, pergilah kepada istrimu. Suruh apa namanya? Ya ajulana ta'am. Suruh bukan masak. Enggak ada masakan kok. Alas titik tok tak gini apa ketepung. Tapi bilang sama istrimu jangan dianu dulu. Yakni tepung itu kasih air, jangan dibikin khubz. Tarimul khubz bilal arab furun itu. Ya, jangan ditempel dulu nanti saya datang. Jika saya mau datang bersama orang. Hah? Tapi datang bersama sahabatnya semua 1,000. Kuli dia Rasulullah pasti pikir sana. Bahkan istrinya dia. Kalau Rasulullah SAW saya menganjurkan ini sebelah itu kambing itu kecil kambingnya. Cukup untuk 1 orang 2 orang toh. Kata istrinya, lu Rasulullah SAW mau datang katanya Jabir bin Abdullah bersama sahabat-sahabat semua. Mesti ada sesuatu. Rasulullah tidak bicara begitu kecuali apa? Tahu sudah. Mungkin masuk makanan segini mau bawa orang segitu tanpa alasan. Tidak lama datang Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya begitu banyak itu. Walau makanan itu dimakan, didoakan oleh Rasulullah SAW, diletakkan tangannya oleh Rasulullah SAW. Semua sahabat Rasulullah SAW makan dari daging dan dari roti sampai berlebih-lebih. Waqasamu al-jiron, dikasih kepada jiron-jiron itu semua suruh makan sampai tertinggal 3 hari masih ada makanan itu. Tapi Al-Aqlani tidak percaya ini pada hadis sahih Al-Bukhari, hadis sahih. Orang-orang Al-Aqlani, orang sekuler percaya dengan hal seperti itu.
Wah ini terjadi banyak dia masuk bukan itu tuh. Nafat al-ma baina asabi'i. Waktu itu umat Islam tidak punya air lah golil waktu itu dipegang sama dia bijana golil menyumbar dari tangannya air luar biasa. Semua wudu minum lebih sampai banyaknya. Jadi setelah itu kota Madinah bersih dari orang-orang Yahudi. Mereka lari ke Khaybar. Terus Khaybar diperangi sama Rasulullah SAW. Kuasai Khaybar. Di zaman Umar bin Khattab diusir orang Yahudi dari Jaziratul Arab seluruhnya.